Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali Allah mentakdirkan kita bertemu kembali pada mata pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tak ada kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari Asmaul Husna, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Arti dari Asy-Syakur adalah yang maha pemberi balasan rasa syukur. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita harus selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan selalu mensyukuri nikmat, hati kita akan menjadi rasa tenang dan merasa cukup terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita akan merasa dihindarkan dari sifat rakus dan tamak. Allah yang maha memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, bahkan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahkan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Meskipun Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia, tetapi Dia tidak mengharap balasan sama sekali dari manusia. Karena Dia yang memiliki maha mensyukuri. Kalau kita perhatikan begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Mata digunakan untuk melihat, telinga kita gunakan untuk mendengar, hidung kita gunakan untuk mencium, tangan kita gunakan untuk memegang, dan kaki kita gunakan untuk berjalan. Begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Pembahasan berikutnya yaitu Al-Mughni. Apa itu Al-Mughni? Al-Mughni artinya adalah Allah yang maha kaya. Sebagai orang yang beriman, kita harus meminta kepada Allah yang maha kaya. Allah senang kepada orang yang meminta kepadanya. Dan kebaliknya, Allah maha membenci kepada orang yang tidak pernah meminta kepadanya. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah termasuk orang yang sombong. Ia merasa bahwa dirinya cukup dan bebas dari kekurangan. Siapakah di dunia ini yang tidak memerlukan bantuan orang lain? Orang yang sangat kaya sekalipun, mereka pasti memerlukan bantuan orang lain. Mengapa manusia memerlukan bantuan orang lain? Itu disebabkan karena manusia adalah makhluk yang lemah, terbatas, dan serba kekurangan. Sebaliknya, Allah tidak memerlukan pertolongan siapapun dalam mengurus alam raya ini. Mengapa? Karena Allah tidak memerlukan bantuan orang lain. Itu semua disebabkan karena Allah mempunyai sifat Al-Mughni, artinya Allah yang maha kaya. Allah tidak memerlukan bantuan dari orang lain, baik berupa tenaga, pikiran, maupun harta benda di dalam mengurus alam. Mungkin dari beberapa penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari pertemuan kali ini. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai-sampai kita tidak dapat untuk menghitungnya. Yang kedua, kita harus bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Apabila kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kita kupu terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman, kita hanya meminta kepada Allah, karena Allah zat yang maha kaya. Allah senang kepada orang yang meminta kepadanya, dan Allah maha membenci kepada orang yang tidak pernah meminta kepadanya, karena orang yang tidak pernah meminta kepada Allah termasuk orang yang sombong. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.